Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawa bihi masyayikhuna wa ma alimallah subhanahu wa ta'ala min shalihin niyat. Asallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma ij'alna mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Allahumma ij'alna mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati al-Imam Ghazali wa jami masyayikhina wa masyayikhihim ila hadrati abi wa ummi ghafarallahu lahum wa adalaina min barakatihim wa amtara alaina ghaisa karamatihim sayyudillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin wal hadirin, as'adakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita bisa menghadiri pengajian rutin di Masjid At-Taqwa dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kajian kita malam ini, insya Allah setiap pekan akhir atau minggu akhir atau Sabtu akhir setiap bulannya kita akan mempelajari dan mengkaji kitab Kimia Sa'adah, salah satu kitab karangan Imam Al-Ghazali, kitab yang isinya adalah tentang bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Kimia Sa'adah ini dulunya adalah sebuah kitab karangan Imam Ghazali dengan bahasa Persia, karena Imam Ghazali itu dari Persia, dari Iran, dan makamnya pun di Iran, ya. Kemudian mulai diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, yaitu bahasa India, Bangladesh, dan Pakistan. Lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan inilah kitab yang berada di hadapan ataupun di tangan bapak-bapak sekalian, yaitu kitab Kimia Sa'adah. Kimia itu artinya adalah ilmu meracik.
Kimia artinya ilmu meracik. Sa'adah artinya kebahagiaan. Jadi kimia sa'adah artinya ilmu meracik kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu harus diciptakan dan diwujudkan. Bukan dinanti dan diangan-angankan, tapi diusahakan, diupayakan, diikhtiarkan ya oleh kita. Yang menentukan bahagia dan tidaknya adalah kita sendiri. Kalau kita ingin bahagia di dunia sampai akhirat, ya silahkan, usahakan, upayakan, perjuangkan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka niscaya akan kami berikan petunjuk menuju jalan kami. Jadi tidak ada orang yang mendapat kebahagiaan itu secara instan. Akan tetapi perlu proses yang panjang dan ujian yang berat. Ya, lebih-lebih kebahagiaan yang kita maksud adalah kebahagiaan abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kitabnya. Kitab Kimia Sa'adah. Insya Allah kalau kita pelajari dan kita resapi, lalu kita amalkan, kita rasakan, insya Allah kita akan mendapat keberkahannya. Bukan hanya sebatas dikaji dan dipelajari, tapi diresapi, disadari, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita semuanya mendapatkan sa'adah, mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Namun ngajinya sebulan sekali ya. Ya. Sebulan sekali. Nggak apa-apa. Ya mungkin 10 tahun atau 5 tahun baru selesai, nggak masalah. Karena tujuannya bukan hatam. Tujuannya adalah faham dan bisa mengamalkan. Itu intinya. Jadi kesimpulannya, kitab Kimia Sa'adah ini adalah kitab tentang tazkiyatun nufus, tentang pensucian jiwa, tentang pensucian hati. Bagaimana hati kita suci, bagaimana jiwa kita ini bersih, ya sehingga kita layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dipersilahkan masuk surga adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Siapakah orang yang punya jiwa yang tenang? Adalah orang yang punya hati yang bersih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Jadi kalau pengen wadkhuli jannati, masuk surga, kita harus punya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Dan jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang sudah melewati beberapa fase jiwa. Seperti nafsu amarah, itu harus dilewati. Nafsu lawamah harus dilewati. Barulah kita akan dapat nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Baik para hadirin sekalian, mari kita mulai saja kitabnya. Yang punya silahkan dibuka ya. Kita ngaji pelan-pelan aja. Ya paling sekalimat, 2 kalimat, ya nggak masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu terjemah umumnya, terjemah bebasnya. Kalau kita artikan dengan terjemah khusus, Bismillahirrahmanirrahim, artinya adalah saya memulai, karangan saya. Ini kan Bismillah yang mengucapkan Imam Ghazali. Ya, di dalam kitab ini Imam Ghazali mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang mengucapkan ini Imam Ghazali. Maka maksud daripada Bismillahirrahmanirrahim yang dikatakan oleh Imam Ghazali adalah saya memulai tulisan saya dengan menyebut nama zat yang mulia yang wajib adanya,
yang telah mencurahkan nikmat-nikmat yang besar, begitu juga yang telah memberikan nikmat-nikmat yang kecil. Itulah makna Bismillahirrahmanirrahim secara khusus. Saya memulai karya saya memulai karangan saya dengan menyebut nama zat, ya, yang maha luhur, yang wajib adanya, tidak mungkin tidak ada. Sifat zat atau sifat Allah ini adalah yang mencurahkan nikmat-nikmat yang besar, juga telah memberikan nikmat-nikmat yang kecil. Nah, kalau kita bismillahnya kayak Imam Ghazali tadi, maka setiap kali kita baca bismillah akan datang keberkahan-keberkahan kepada hidup kita. Akan datang rahmat-rahmat Allah kepada hati kita. Sebab ketika kita mengucapkan bismillah disertai dengan penghayatan hati, bukan hanya sebatas dzikir di dalam lisan, tapi disertai dengan syuhud, kesaksian hati bahwa memang saya tidak mampu apa-apa jika tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa apa-apa jika tanpa anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala nikmat baik yang jauh maupun yang dekat, semuanya itu adalah curahan dan karunia dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya bismillahnya para wali, bismillahnya para solihin beda dengan bismillahnya kita. Orang-orang solih, para wali, itu bismillahnya Masya Allah itu mujarab, manjur. Kalau bismillahnya kita, ya, ada yang sakit perut dibacaan bismillah tambah sakit perut, itu bismillahnya kita. Bismillahnya wali, yang sakit perut jadi sembuh. Bismillahnya wali, ya, yang lapar jadi kenyang. Bismillahnya wali, ya, yang lemas jadi kuat. Bismillah, kenapa? Karena dengan penghayatan jiwa, dengan penghayatan qalbu. Maka tidak heran ketika seorang yang soleh diminta doa, dia hanya membaca bismillah, kemudian ditiupkan ke air, diminumkan, sehat, datang kesembuhan. Kenapa bisa begitu? Karena bismillahnya bukan cuma di mulut tapi di dalam hati, penghayatan, ya, penyaksian tentang betapa besarnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan pengakuan bahwa kita ini tidak bisa apa-apa jika tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bukan siapa-siapa tanpa ada pertolongan Allah. Saya tidak bisa apa-apa tanpa ada pertolongan Allah. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, segala puji hanyalah milik Allah. Segala puji adalah hak Allah. Segala puji adalah khusus bagi Allah. Alhamdulillahi, pujian yang sudah jelas hanyalah bagi Allah. Pujian yang sudah jelas adalah hak Allah. Pujian yang sudah jelas adalah khusus bagi Allah. Alhamdulillahi, segala jenis puji yang empat hanyalah bagi Allah. Segala jenis puji yang empat adalah hak Allah. Segala jenis puji yang empat adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah alhamdulillah dengan 9 maknanya. Karena alhamdu, alif lamnya itu boleh dijadikan 3. Boleh alnya al-lil ahdi, boleh alnya lil jinsi, boleh alnya lil istighraq. Kalau alnya itu adalah lil istighraq, maka artinya adalah segala puji. Kalau alnya adalah jenis, artinya adalah jenis puji yang 4. Kalau alnya adalah al lil ahdi, artinya pujian yang sudah maklum. Lillahi, lamnya itu boleh 3. Boleh lamnya lil milki, artinya milik Allah. Lillahi, lamnya adalah lil ikhtisas, artinya adalah khusus bagi Allah.
Lillahi lamnya adalah lil istihqaq, artinya hak Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira paham tidak? Alhamdulillahi, segala puji hanyalah milik Allah. Dan pujian itu apa sih hakikat pujian itu? Hakikat pujian itu adalah syuhudul qalbi jamalal hadratil ilahiyati payantiku min asari zalikal lisanu wal jawarihu bisana'i wat ta'zim. Yang namanya pujian itu hakikatnya adalah hati kita menyaksikan keindahan hadrah ilahiyah. Hati kita menyaksikan keindahan Sang Pencipta. Lalu kemudian lidah ini berucap dengan mengagungkan dan memujinya. Berarti orang yang benar-benar memuji Allah, orang yang sudah menyaksikan keindahan Allah. Kalau kita kan hanya sebatas mengucapkan alhamdulillah karena mendapat nikmat. Kita belum menyaksikan keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan keindahannya Allah, keindahan ciptaannya pun kadang kita luput. Ya, kadang kita luput. Kita ini kadang alhamdulillah itu hanya sebatas ketika dikasih nikmat sama Allah. Lagi haus misalnya, kemudian minum. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Sudah dikasih nikmat, yaitu apa? Minum. Habis sholat isya lapar, kemudian makan. Habis makan, kenapa alhamdulillah? Kenyang. Hanya begitu saja. Bangun tidur segar, melotot, melek, hidup lagi, alhamdulillah. Hanya begitu saja. Kadang kita luput kepada zat yang maha indah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga alhamdulillah kita hanya sebatas di lisan saja, tidak sampai merasuk ke dalam hati. Karena hakikat daripada alhamdulillah itu adalah lidah secara spontan mengucapkan pujian kepada Sang Pencipta, karena hati sudah menyaksikan keindahan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alhamdulillahnya orang-orang soleh, alhamdulillahnya orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi meskipun kita belum sampai ke sana, tidak masalah ya, kita banyakin mengucapkan alhamdulillah ya, meskipun hanya sebatas hal-hal yang semacam tadi itu. Karena meskipun yang semacam tadi, saat kita mengucapkan hamdalah, Allah ridho kepada kita. Dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda lil 'abdi ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashrabas syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sungguh Allah ridha kepada hambanya saat dia makan kemudian mengucapkan hamdalah, dan saat dia minum mengucapkan hamdalah. Allah ridha. Habis makan ucapan alhamdulillah, habis minum ucapan alhamdulillah, Allah ridha itu. Padahal hamdalah kita hanya sebatas lisan saja, belum merasuk ke dalam hati. Karena saat ketika tidak mendapat nikmat, lidah susah mengucapkan hamdalah. Betul tidak? Betul tidak? Lagi nggak punya duit, badan sakit, apalagi hutang numpuk, masih bisa nggak lidah mengucapkan alhamdulillah? Bukan masalah bisa, mau atau tidak. Berat kan? Berat. Ya. Saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, baru mengucapkan hamdalah, tapi kita luput. Ternyata saat kita tidak mendapatkan apapun misalnya yang kita inginkan, sebetulnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah inginkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kalau berdoa diijabah sama Allah, beliau bersyukurnya 2 kali, ngucapin hamdalahnya maaf sekali. Jadi kalau doa dikabul sama Allah, ia akan mengucapkan hamdalahnya sekali, ia akan bersyukurnya sekali. Tapi ketika berdoa tidak diijabah, Ali bin Abi Thalib akan 2 kali mengucapkan hamdalahnya, 2 kali bersyukurnya. Paham nggak tuh? Kalau kita gimana? Enggak, kebalikannya kita mah. Doa nggak dikabul, apa yang diucapkan? Innalillahi
Doa belum dikabul, apa yang diucapkan? Waduh, kok belum dikabul aja ya? Apa yang salah dengan saya? Ya, saat doa dikabul kita baru mengucapkan alhamdulillah. Kenapa Ali beda dengan kita? Saat doanya dikabul dia mengucapkan hamdalahnya sekali, tapi ketika doanya tidak dikabul dia mengucapkan alhamdulillah 2 kali. Kenapa? Kata Sayyidina Ali, sebab ketika aku berdoa, doaku dikabulkan, itu keinginanku. Aku berdoa, Allah kabulkan, itu keinginanku, pengennya begitu. Maka saya mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika saya berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah, itulah keinginannya Allah, maka saya hamdalahnya 2 kali. Karena saya lebih ridho dengan apa yang Allah inginkan ketimbang dengan apa yang saya inginkan. Jelas begitu? Bisa nggak begitu? Susah. Ya. Nah itu hamdalahnya orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan pernah saya cerita ya. Ingat nggak ceritanya tuh? Yang mana katanya? Ada orang raja, ingat ya raja itu, yang disuruh ngucapin alhamdulillah terus sama gurunya. Ingat? Ingat nggak nih? Yang digigit ular itu? Ingat ya? Berarti nggak usah saya ulangi ceritanya nih. Ya. Udah cerita, udah. Gimana ingat kan? Kalau ingat saya nggak usah lanjutin. Lupa. Nah, lupa ingat. Raja punya guru, seorang kiai. Kata sang raja, kiai tolong berikan saya nasihat. Kata kiainya, nasihat saya kepada raja, istiqomalah mengucapkan alhamdulillah dalam kondisi, situasi, keadaan apapun, ucapan alhamdulillah saja. Si raja nurut. Dilalah singkat cerita, si raja ini dipatuk ular ketika berburu. Kata gurunya, tetap kudu ngucapin alhamdulillah. Sampai di istana, ternyata itu ular yang gigit ular berbisa. Kata para tabib istana, harus diamputasi jempol kakinya yang kena gigitan ular. Kan si raja marah tuh. Waduh, gimana nih urusan ya? Nggak ada cara lain, harus dipotong. Akhirnya dipotong. Kata gurunya, raja, meskipun ibu jari dipotong, tetap ngucapin alhamdulillah saja. Raja nurut, tapi kesel raja itu. Nih guru saya gimana? Kok kaki dipotong tetap ngucapin alhamdulillah? Karena marah sama gurunya dijebloskan ke penjara. Setelah lukanya kering, si raja kembali berburu ke hutan bersama dengan patihnya. Biasa ditemani dengan gurunya, ini dengan patihnya karena gurunya di penjara. Pas berburu kali itu mereka berdua ditangkap oleh suku kanibal, pemakan manusia. Setelah dua-duanya diikat, kata kepala suku, coba periksa. Yang tubuhnya sehat kita makan, yang tubuhnya cacat kita lepaskan. Ternyata yang tubuhnya sehat tidak cacat adalah patih raja, itu dimakan habis sama mereka. Ketika raja diperiksa, ternyata jempol jukul kakinya hilang 1. Maka raja dibebaskan. Kenapa? Gara-gara jempol kakinya kurang 1, dilepaskan. Tuh. Sampai ke istana, si raja menyesal karena telah menjebloskan gurunya ke penjara. Sebab ternyata di balik musibah ada nikmat dan karunia. Bayangkan kalau raja kala itu tidak digigit ular, jempol kakinya masih ada, otomatis raja pun dimakan oleh suku kanibal. Karena digigit ular berbisa, jempol kakinya dipotong sehingga cacat, akhirnya selamat tidak dimakan oleh suku kanibal. Gurunya dibebasin. Raja minta maaf. Kata sang raja, mohon maaf guru, saya salah, ternyata saya buruk sangka kepada Allah. Ternyata di balik musibah itu ada nikmat, ada karunia, ada keselamatan. Kata gurunya, emang masalahnya apa? Si raja cerita. Kata sang guru, seharusnya saya yang harus lebih banyak bersyukur kepada Allah. Karena kalau saya tidak di penjara, saya yang dibunuh oleh mereka. Sebab yang nemani raja ke hutan biasanya siapa? Saya. Karena saya di penjara, patih yang nemanin, patih yang dibunuh, saya selamat. Berarti di balik musibah ada apa?
ada keselamatan. Makanya manusia itu sekalipun tidak mendapat apa yang dia inginkan, jangan pernah berputus asa dan jangan pernah meninggalkan mengucapkan alhamdulillah. Kadang-kadang kita nggak tahu hikmahnya apa, begitu ya. Itu kata Sayyidina Ali. Jadi ketika saya berdoa, lalu doa saya diijabah, maka saya mengucapkan hamdalahnya satu kali, karena itu adalah keinginan saya. Tapi ketika doa tidak diijabah, saya mengucapkan hamdalahnya 2 kali, karena itu adalah keinginan Allah. Saat Allah tidak mengabulkan itu keinginan Allah, maka saya lebih suka apa yang Allah inginkan ketimbang apa yang saya inginkan. Alhamdulillah. Bisa begitu? Susah ya? Susah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Alladzi asy'ada, yang telah mengangkat qawalibal asfiya, jasadnya para pilihan Allah. Siapa para pilihan Allah? Adalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu memiliki hamba-hamba pilihan. Meskipun semuanya adalah ciptaan Allah, tapi semuanya tidak sama. Satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Kenapa? Ada segelintir hamba yang asfiya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tubuh mereka, fisik mereka itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa Allah meninggikan jasadnya orang-orang yang telah dipilih oleh Allah? Bil mujahadati, dengan mujahadah. Nah, ini berarti kalau kita ingin menjadi orang-orang yang tinggi derajatnya, orang-orang yang mulia pangkatnya di sisi Allah, maka jadilah kita hamba-hamba pilihan Allah. Bagaimana cara kita bisa menjadi hamba pilihan Allah? Jawabannya satu, yaitu bil mujahadah, dengan mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu kalau kata ulama ahli sufi tasawuf adalah ibaratun anil harbi ma'an nafsi wa syaitan, berperang melawan nafsu dan setan. Itu adalah mujahadah. Berperang melawan nafsu, ya. Kata nafsu nih, udah nggak usah ngaji, zaman sekarang masih duduk di majelis talim, tinggalan zaman. Sekarang zamannya AI, zaman medsos. Di TV udah banyak tuh ceramah-ceramah sama pengajian. Di YouTube udah seabrek itu yang namanya kajian, yang namanya ceramah. Udah nggak usah hadir pengajian, udah di rumah aja sambil ngopi, sambil rokokan bisa kok, ya. Lihat YouTube. Kata nafsu, kata nafsu. Belum tentu juga hadir majelis ilmu kemudian bisa mengamalkan, kan sama saja, yang penting dapat ilmunya. Kata nafsu. Akhirnya yang ngikut tuh. Awalnya mah bener dengerin ceramah, tapi paling kuat cuma 2 menit, sisanya liatin yang joget, ya. Sisanya liatin apa? Dracin, drama cinta, atau drama India, atau drama Barat. Awalnya mah bener lihat ceramah, tapi karena ceramahnya membosankan, scroll, lihat apa? Tayangan-tayangan maksiat. Itu awalnya apa? Gara-gara ngikutin nafsu. Karena kita ingin mujahadah, kita lawan tuh nafsu. Oh, nggak bisa. Memang ilmu bisa didapat dimanapun, tapi kan ketika saya hadir ke majelis ilmu, saya dapat pahala hadir di taman surga. Setiap langkah saya mendapat ampunan, setiap langkah diangkat derajat saya. Belum lagi saya dapat pahala silaturahim dengan orang banyak. Itu kan yang tidak didapatkan ketika kita ngaji hanya lewat medsos saja. Itu hal yang tidak kita dapatkan tatkala kita ngaji hanya lewat handphone saja. Kita nggak dapat pahala hadir taman surga, nggak dapat pahala silaturahim, nggak dapat pahala ampunan dosa karena melangkahkan kaki, nggak dapat pahala diangkat derajat karena melangkahkan kaki.
Itu yang tidak didapatkan. Lebih-lebih apa? Pendidikan mental, spiritual, dan akhlak tidak didapatkan lewat medsos maupun internet. Karena yang namanya pendidikan akhlak harus ada uswah, teladan, dan contoh. Begitu. Ya. Saat kita lawan tuh nafsu, oh berarti kita sedang mujahadah. Kata nafsu, udah nggak usah ngaji, capek, habis kerja, mending tidur. Ya, mending tidur di rumah enak, nggak usah ngaji, dan nggak usah ngaji, percuma ngaji juga kata nafsu mah tuh, ya di sononya ada orang yang kamu nggak suka kan, udah mending di rumah aja, istirahat, tidur, ya capek kan habis kerja, habis ikhtiar kan sama juga ibadah, kerja ibadah, ngaji ibadah, ya sudah di rumah saja istirahat, kata nafsu. Kita lawan nggak bisa. Berapa lama sih ngaji? Paling cuma 1 jam sampai isya. Kerja dari pagi sampai sore kuat buat urusan dunia, kenapa buat urusan akhirat 1 jam tidak sanggup? Mujahadah, lawan itu nafsu, ya lawan nafsu. Nafsu itu kan ngajaknya kepada hal-hal yang enak-enak aja, ya. Kalau mata nih ngantuk, pasti nafsu ngajaknya apa? Tidur. Kalau perut nih lapar, nafsu ngajaknya apa? Makan. Kalau tenggorokan haus, nafsu ngajaknya apa? Kalau birahi, nafsu ngajaknya apa? Nah, itulah pokoknya ya. Ngajaknya ke sana nafsu tuh. Saat kita lawan, kita kurangi. Makan kita kurangi, minum kita kurangi, tidur kita kurangi. Itu kita sedang mujahadah namanya. Berperang melawan nafsu. Bayangin Pak, kalau kata dokter, tidur sehat itu sehari berapa jam? 8 jam. Betul? Kata dokter, tidur sehat sehari berapa jam? 8 jam. Bohong itu. Kenapa bohong? Orang yang sehari tidur 8 jam, seandainya umurnya 60 tahun, berarti 20 tahun ia habisan hanya untuk tidur. Paham nggak? Sehari berapa jam? 24. Kalau 8 jam itu berapa persen dari 24? 33, sepertiganya. Kalau umurnya 60 tahun, berapa sepertiganya? 20. Jadi kalau sehari tidur 8 jam, dikasih umur 60 tahun, 20 tahun berarti tidur doang. Emang gak rugi? Emang gak rugi? 20 tahun tidur doang, Masya Allah. Harusnya kita bisa baca Quran, bisa dzikir, bisa ibadah. Ternyata pakai tidur doang. Maka tidur itu nggak usah 8 jam, ya 10 jam, kebanyakan, ya 6 jam, 5 jam cukup itu. Yang penting kualitasnya kan, bukan masalah lama dan tidaknya, yang penting kualitasnya. Makanya kan dulu pernah saya kasih doanya tuh, biar tidur itu berkualitas, meskipun sebentar tapi berkualitas. Gimana doanya? Hafal? Ingat? Lupa? Allahumma shfini bin naumil yasir. Itu pendek doanya. Allahumma shfini bin naumil yasir. Gimana? Allahumma shfini bin naumil yasir. Bin naumil yasir. Allahumma shfini bin naumil yasir. Gimana? Ya, artinya apa? Ya Allah, berikanlah hamba kesembuhan dengan wasilah tidur yang sebentar. Tidurnya sebentar tapi badannya sehat. Itu berkualitas namanya. Tidur lama, bangun tidur pegel, ya nggak ada faedahnya. Tidur cuma setengah jam tapi badan segar, bagus nggak tuh? Bagus. Allahumma shfini bin naumil yasir. Nah itu dibaca 3 kali sebelum tidur. Tidur jam 3 pagi, insya Allah subuh jam 4 bangun tapi nggak pusing. Ya, biasanya pusing nggak? Pusing kan? Jam 3 tidur, subuh bangun puyeng nggak? Mending puyeng mah bablas bangun jam 8. Ya,
Kalau baca doa itu insya Allah, ya Allah kabulkan, Allah ijabah, tidur sebentar, bangunnya seger, bangunnya segar. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya sudah merasakannya. Taurus Bining mah kadang pulang ceramah jam 2, setengah 2, tidur jam 4 bangun seger, nggak pusing, nggak ngantuk. Dulu belum punya doa ini sama, pusingnya luar biasa, baru tidur 1 jam bangun puyeng luar biasa, ngantuk. Tapi setelah dapat doa ini alhamdulillah, ya saat diijabah oleh Allah itu subhanallah, badan sehat itu, ya tidak pusing, tidak lemes, tidak lemes, ya. Kadang ini hari Sabtu, hari Jumat habis pengajian di sini ke Al-Jihad ke Nikomas, pulang jam 12, tidur jam 1, subuh berangkat ke Telaga Besar, kadang ke Citra. Itu alhamdulillah, ya nggak dikasih pusing, nggak dikasih apa, ya. Pulang Nikomas jam 12, jam setengah 4 berangkat ke Citra pengajian, pulang dari Citra ngaji dengan santri, alhamdulillah, ya. Tahadus binima. Jadi doa itu yang penting kita baca dengan penuh keyakinan, insya Allah Allah kabulkan. Ya, gimana doanya? Nah, artinya apa? Kesembuhan dengan wasilah tidur yang sebentar. Ya Allah, berikanlah hamba kesembuhan dengan wasilah tidur yang sebentar. Jadi tidur jangan lama-lama, sedikit yang penting berkualitas, daripada lama-lama tapi pegel, ya nggak sehat begitu. Karena sayang, banyak tidur umur kita terpakai dengan sia-sia, tidak terpakai dengan sia-sia. Naudzubillah, sayang. Jadi Allah meninggikan dan mengangkat derajatnya orang-orang pilihan Allah dengan mujahadah. Apa mujahadah? Berperang melawan nafsu dan setan. Setan itu lawan, jangan diikutin, ya. Setan berbisik begini begitu. Kamu pengen kaya, ngandelin gaji UMK, UMR, kapan kayanya? Udah sampingan aja, sampingan. Apa sampingannya? Korupsi. Udah samping, kapan kamu kebeli mobilnya kalau ngambil gaji UMR? Kata setan dong. Disitulah kita mujahadah. Oh nggak apa-apa, ya. Yang penting berkah. Ngapain harta banyak tapi hidup tidak tenang, tidak berkah, jauh dari ulama, jauh dari ilmu? Itu namanya mujahadah. Lawan setan itu. Pokoknya segala bisikan yang bertentangan dengan ajaran agama kita itu adalah bisikan setan. Bisikan setan dan bisikan nafsu, ya. Nah, masih ingat gak bedanya apa bisikan setan dengan bisikan nafsu? Sama-sama ngajak gak bener tapi ada bedanya. Apa bedanya? Gimana? Masih lupa? Gimana bedanya? Nah, bedanya gini, kalau bisikan setan itu akan cepat hilang jika kita berlindung kepada Allah. Ada bisikan nih, kita berlindung, auzubillahi minasyaitonirrajim, kita berzikir astagfirullah, kita berzikir la ilaha illallah, itu hilang tuh, hilang. Tapi kalau bisikan nafsu, meskipun kita berlindung, berzikir, itu kuat sekali dorongannya, nggak bakal hilang. Bagaimana cara menghilangkannya? Lawan, jangan diikuti. Itu, ya. Jadi membedakannya gimana? Kalau bisikan setan akan mudah hilang dengan zikir, berlindung kepada Allah. Tapi kalau bisikan nafsu tidak mudah hilang meskipun kita zikir. Maka tuh jangan salah ketika ada ahli zikir, misalnya ya ahli hikmat atau siapalah kiai, orang soleh, tapi terkena apa namanya kasus, misalnya penggelapan uang atau pencabulan atau misalnya penipuan. Kok bisa? Itu kayaknya bukan bisikan setan tapi bisikan nafsu. Orang zikir itu setan nggak mau dekat, takut. Tapi nafsu, waduh, masya Allah, nafsu itu kan di dalam tubuh kita. Nafsu itu adalah kendaraan setan di dalam tubuh kita yang sulit untuk kita lawan kecuali tidak mengikuti ajakannya, ya. Jadi jangan heran ketika kok dia ahli zikir tapi kok terjerat kasus begini begitu. Oh, nafsu berarti dia tidak bisa melawannya.
Ya, kalau bisikan setan dengan zikir itu hilang, bisikan setan dengan baca yasin hilang, bisikan setan dengan la ilaha illallah hilang. Tapi kalau nafsu susah, ya itu bedanya. Jadi sama-sama ngajak kepada hal yang gak benar, bedanya apa? Kalau bisikan setan cepat hilang dengan zikir. Kalau bisikan nafsu tidak cepat hilang meskipun kita zikir. Kapan bisa hilangnya? Saat kita lawannya, ya lawan. Wallahu alam bishawab. Sampai di sini silakan. Ada yang bertanyakan? Ya, 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 ya. Jadi ada bisikan nih dalam hati ya. Pokoknya kalau bisikan ngajak kepada hal yang nggak baik, apakah bisikan setan atau bisikan nafsu? Coba lawan dulu dengan dzikir. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Dengan sholat, kalau itu bisikan hilang, berarti tadi bisikan apa? Setan. Tapi kalau sudah dipakai sholat, bisikan tetap masih ada. Sudah dzikir, dorongan untuk berbuat masih tetap ada. Berarti bisikan apa? Nafsu. Udah itu bedanya tuh. Jadi ngajaknya mah sama, ngajak kepada hal yang nggak baik. Cuman bedanya kalau dipakai ibadah, dipakai zikir, bisikannya hilang, itu bisikan setan. Tapi kalau dipakai ibadah, dipakai zikir, bisikan yang nggak hilang-hilang, itu bisikan nafsu. Itu bedanya. Nah, saat kita baca bismillah, kayak Imam Ghazali sama saja. Misalnya nih, saya baca bismillah ketika mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa niat saya yang dihadirkan di dalam hati ketika saya bismillah pada saat mau minum? Begini menghadirkannya. Saya memulai minum ini dengan menyebut nama Allah yang maha luhur, yang wajib adanya, yang telah mencurahkan segala nikmat yang besar maupun yang kecil. Saat saya misalnya mulai membuka kitab dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dalam hati saya adalah saya memulai membuka kitab ini dengan menyebut nama Allah yang maha luhur dan wajib adanya, yang telah mencurahkan nikmat besar dan nikmat kecil. Ketika saya memulai makan dengan bismillah, bismillah yang saya bacakan ketika sebelum makan, maka dalam hati saya hadirkan, saya memulai makan dengan baca atau mengucapkan nama Allah yang maha luhur, yang wajib adanya, yang telah mencurahkan nikmat besar maupun kecil. Itu sama saja. Dan apakah dapat berkah? Dapat berkahnya, insya Allah dapat berkahnya, ya. Sebab kata Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap hal yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu kurang barokah. Nah, jadi bismillah biar berkah, hadirkan di dalam hati bahwa saya ini bisa baca kitab itu karena Allah, saya bisa minum itu karena Allah, saya bisa makan adalah rezeki dari Allah. Saat kita begitu, insya Allah yang kita makan, yang kita minum, yang kita baca itu akan datang keberkahan. Termasuk dalam urusan bekerja juga begitu, ya. Bukan hanya datang keberkahan, tapi ada perlindungan ekstra maksimal. Ada apa? Ada perlindungan kuat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan barokah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini si pelakunya dulu ya, pelakunya. Saya yang menyelamatkan, saya mencapai sesuatu, ya. Kemudian mengucapkan hamdalah. Nah, ini berarti kita mengembalikan bahwa nikmat yang saya dapatkan itu dari Allah, ya. Jadi sudah jelas saat kita membaca alhamdulillah, berarti yang saya dapatkan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa begini dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dari pihak yang memujinya, ada yang mencapai sesuatu, menyelamatkan sesuatu, sukses dalam sesuatu, ada yang mengucapkan alhamdulillah atau memuji misalnya. Nah, ketika kita memuji orang lain yang sudah berhasil mencapaikan sesuatu, menyelamatkan sesuatu, mendapatkan hal yang sesuatu yang tinggi misalnya, saat kita memuji dia, camkan bahwa pujian ini kita tujukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada yang bersangkutan itu hanya sebatas tidak melupakan sebab dan wasilah. Karena Allah mendatangkan karunia lewat hamba-hambanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita memuji orang, hakikatnya kita memuji Allah yang sudah menggerakkan dia melakukan hal yang baik. Saat kita memuji guru kita, hakikatnya kita memuji Allah yang sudah menggerakkan guru kita untuk mendidik kita. Saat kita memuji orang tua, hakikatnya kita memuji Allah yang telah menggerakkan orang tua kita sayang kepada kita. Begitu dan seterusnya. Ya, jadi tetap ujung-ujungnya adalah memuji kepada Allah. Tapi ini kan tidak bisa dipahami kalau kita tidak mengaji. Saat kita memuji orang, menyanjung orang, kalau kita nggak paham, maka yang kita tujukan adalah memuji yang bersangkutan itu, tidak diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah mengaji dan memahami bahwa pujian yang kita lontarkan kepada siapapun hakikatnya adalah memuji zat yang telah mentakdirkan, menggerakkan mereka yang berbuat hal demikian tadi itu. Saat kita mengucapkan pujian kepada orang yang sudah mau nyumbangin hartanya untuk masjid, mewakafkan hartanya untuk masjid, hakikatnya adalah kita memuji Allah yang sudah apa? Menggerakkan, mentakdirkan orang itu mau nyumbang dan sedekah kepada masjid. Begitu. Ya, begitu. Ya, seperti istilah yang dulu saya sampaikan, arizqu minallah wa tarajul minanas. Arizqu minallah, tarajul minanas. Tahu tarajul? Datang rizki dari Allah tapi datangnya lewat orang lain, itu. Arizqu minallah wa tarajul minanas. Rizki dari Allah tapi tarajulnya datangnya lewat manusia. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, cukup. Baik, kita tutup dengan doa kifarat majlis dan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Tuhan Allah yarzuquna ilman nafi wal amal khalis maqbul wa yusiru bihadar ta'lim qalba nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila rohi masyaihina wa muallimina wa dabil huquqil wajibati alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.